Shalom, saya undang semua bangkit berdiri. Saya percaya tidak ada yang kebetulan kita hadir malam ini ya. Saya percaya Tuhan punya rencana. Amin. Mari semua angkat kedua tanganmu, tutup mata semua. Bahasa roh yang sudah punya ganda bahasa roh, yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Sotokora pataka. Ingat baik-baik, destiny harus dikenapi, hidup dalam kebenaran, hidup jangan mati rohani tapi hidup. Sembah. Sotokora pataka pataka rabades. Sotokora la pataka rabades. Yes. Jesus. Yang di rumah juga angkat kedua tanganmu, yang di luar negeri juga raise up your hand and open your heart and worship Jesus right now. Setekera pataka. Urapi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapi. Kuduskan tempat ini. Dan biarlah kami melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam roh kami. Jama. Urapataka. Yes. Menyenangkanmu, tutup mata semua. Senangkanmu, hanya itu. Ini pujian lama, saya percaya saudara hafal. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Sama-sama yang di rumah, menyenangkan sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu. Menyenangkan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Menyenangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan urapi. Di tahun-tahun ini biarlah kami menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Tidak menjual hak kesulungan, tapi berjalan dalam kemenangan dan kebenaran. Ya, Tuhan ajari kami, tidak munafik tapi hidup benar. Tuhan jawab roh kami. Biarlah tidak ada umatmu yang melenceng Tuhan, tarik kembali. Dan jalan dalam apimu, murnikan apa yang tidak berkenan, dihancurkan. Tapi apa yang dari Tuhan dipertambah. Dan biarlah hidup kami makin lama makin kuat, menggenapi destiny. Urapi. Malam ini bicara atas kami semua, bahkan semua yang menonton dimanapun, nonton siaran ulang juga engkau terus bicara, kuasamu dinyatakan, apa yang kau sampaikan terjadi. Urapi. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Allah yang hidup, dalam nama Yesus. Semua yang siap dan percaya sama-sama katakan
Amin. Tepuk tangan bagi Yesus, silakan duduk. Ya. Shalom. Sekedar informasi. Ya. Saya tunggu semua turun. Ya. Panjang rupanya, bagus. Ya. Saudara, sekedar informasi, family blessing ini diizinkan Tuhan buka di Bandung ya, di Bandung. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada perwakilan dari Bandung, ya Regi ya. Jadi kalau Anda mau ke Bandung, nanti tanya Ketua FB Jakarta, kapan kebaktian di Bandung. Ya, yang penting terus dibuka di sana. Itu semua karena Tuhan, saudara. Yang kedua, family blessing Jepang. Siapa yang mau ke Jepang angkat tangan? Pak, saya bosan di Indonesia, Pak. Mau ketemu pasangan Jepang, Pak, silakan. Bukan Jepang, Jepang. Bukan Jepara ya. Bukan. Tapi kalau udah nikah mau kawin lagi, Pak, setan sikat. Ke Jepang. Family Jepang. Nanti ngutus juga Ahong yang mukanya mirip Jepang juga sama Regi. Kalau saya nggak berangkat, saudara. Saya nggak vaksin. No. Saya hanya mendukung alam roh. Ada amin? Alam roh. Jadi nggak tahu di mana Jepangnya, saya belum tahu caranya, penting Tuhan nyatakan nanti. Terus apalagi pengumuman? Cukup lah, apa? Manado. Tolong tampilkan kalau ada undangannya bisa ditampilkan Manado. Manado. Bisa? Saya nggak tahu alamatnya saudara, yang penting suruh Tuhan ke Manado, Manado. Di mana Pak Yer? Nggak tahu, ini nanti Anda lihat sendiri. Saya aja baru ngerti. Yang penting disuruh Tuhan taat, taat saja. Nah ini saudara, Anda boleh catat. Kalau Pak saya pengen ke Manado, ya ada. Nah ini, Bebesing Manado. Ya Anda baca sendiri, nanti save sendiri. Nanti apakah buka di Manado, saya nggak tahu, tapi di open nanti biar terus, terserah Tuhan. Kita ini bukan masalah banyak-banyakan saudara. Kalau saya minta Anda yang lihat di rumah juga, kalau banyak nggak tertangani ya dosa, betul apa tidak? Jadi harus tertangani. Manado. Tahun depan, tahun penangkap burung. Salah satu kuliah yang Tuhan suruh saya sampaikan, penangkap burung. Jadi kalau saya minta Anda tulis baik-baik, kalau Anda terikat dengan ambisimu, meskipun pelayanan, Anda akan terjerat dengan maumu, bukan mau Tuhan. Penangkap burung. Anda bisnis bukan kehendak Roh Kudus, tapi maumu dan ambisimu, dosa pun kamu jalani. Penangkap burung. Jadi Anda harus wisdom, harus minta hikmat. Tahun depan. Ya, terus family blessing baru buka family blessing minimarket di Bali. Tepuk tangan bagi Yesus sekali lagi. Semua karena Tuhan. Pelanggan minta Tuhan aja saudara. Yang penting bayar, jangan gratis. Ya, harus bayar. Terus ini pengumuman sedikit, Smart. Smart itu family blessing, Smart akan buka homeschooling di Jogja. Amin. Akan buka family blessing. Jadi saya minta Anda, kalau Anda ngomong anak saya mau sekolah sana, ya hubungi yang kepala sekolah dan sebagainya. Saya tidak dapat untung apapun saudara. Saya hanya, perhatikan saya hanya dapat benih dari Tuhan, menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi saya minta Anda jangan berpikir saya dapat duit, no, malah saya bayari. Jadi saya disuruh Tuhan begitu. Jadi harus dalam Tuhan, ya anak Tuhan jangan pasif, harus aktif. Kalau perang sama setan harus aktif, jangan pasif. Setan itu lagi aktif, ada banyak roh bunuh diri. Saya udah ngomong roh maut, hati-hati. Roh maut. Saya minta Anda takut akan Tuhan, kuat kalau Anda depresi, takutlah akan Tuhan. Supaya, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Siapa yang percaya katakan, sesulit-sulitnya hidupmu, tetap Anda harus pegang di hadapan Yesus ada pengharapan. Tepuk tangan bagi saya, ada pengharapan. Jangan mau kalah sama setan, sekatan Lucifer. Anda harus menang, harus, tidak ada pilihan. Pertahanan anak Tuhan, dari dulu saya diajarkan Tuhan, pertahanan anak Tuhan yang terbesar adalah menyerang. Tidak ada duduk manis, menyerang. Kalau tidak diserang, kamu menyerang.
Jadi Anda harus ambil keputusan, jangan nungguin nasibmu bagaimana, enggak saudara, harus menyerah. Amin. Nah saya mau bicara ini sore ini, 2 Raja-Raja pasal 2, ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama. Bisa? Ya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Saya minta Anda lihat. Dalam angin badai, saya enggak bahas itu. Elia dan Elisa, perhatikan cirinya. Saya minta Anda tenang. Elia dan Elisa sedang berjalan, pertama rutenya Gilgal. Katakan Gilgal. Jadi saya minta Anda lihat saya ke depan semua. Perhatikan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia, Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Catat namanya saya. Gilgal arti namanya circle atau lingkaran. Catat. Jadi kalau Anda lihat saya ke depan, kalau Anda hidupnya begitu terus, tidak ada perubahan, Anda masih di Gilgal. Ngerti yang katakan? Anda pelayanan tapi jatuhmu keuangan atau mungkin Anda nipu, Anda perzinahan, Gilgal. Ya, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Tahun depan itu saya kasih tahu saudara, goncangan lebih gede. Saya udah ngomong berapa bulan yang lalu. Kalau presiden kita yang tercinta dan ngomong tahun depan gelap. Makanya hidup dengan iman. Setuju angkat tangan. Ngerti lah iman. Iman itu percaya meskipun tidak melihat. Itu iman. Harus. Ya, pertama. Sebenarnya saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elisa berjalan dari Gilgal, circle. Lingkaran, kalau Anda muter terus, satu bangun muter terus, hidupmu tidak pernah berkembang, itu kamu masih dalam Gilgal. Anda harus terobos. Ada amin? Anda muter dalam kepahitan, jatuh bangun dalam sakit hati, itu Gilgal. Nanti katakan amin. Anda hidup dalam kebingungan terus, tahunan bingung, goblok itu berarti. Harus ada Roh Kudus, Gilgal. Dalam Yesus tidak ada bingung, tapi ada pengharapan. Saya mau katakan amin. Tadi kalau Anda bingung itu perlu dipertanyakan. Silakan duduk sana ya. Gilgal. Pelayanan bingung soal panggilan. Panggilan gua apa ini? Bingung saudara. Itu Gilgal. Dan tidak bisa menggenapi destiny. Makanya tahun ini saya minta Anda melakukan batu loncatan. Harus berani melangkah. Ada amin, Gilgal. Elia, Elisa. 2. Berkatalah Elia kepada Elisa. Saya minta Anda lihat, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku kemana? Betel. Betel itu artinya rumah Allah. Jadi ada peningkatan. Saya minta Anda perhatikan. Ada Gilgal, naik level ke rumah Allah. Keintiman. Katakan keintiman. Lalu dikatakan gini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup. Dan demi hidupmu sendiri. Perhatikan caranya ini. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Saya minta Anda tulis 2 hal. Pertama Gilgal. Semua orang-orang pelayanan juga lari next level ke Betel. Dengar, dari hidup yang muter terus, gak ada perubahan. Naik level ke keintiman. Setuju angkat tangan? Nanti saya minta Anda ngerti kenapa Tuhan suruh saya ngomong ini. Dengar perhatikan. Ke Betel. 3, agak cepat. Pada waktu itu keluar rombongan nabi yang di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepada Elisa, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat mana? Sorga. Jawabnya apa? Kurang keras, yang keras. Aku juga tahu. Nah ini saudara, diam. Dia ngomong sama Elia, aku tahu, aku ikut. Ngomong sama rombongan nabi yang berusaha mencegah dia mencapai destiny, diam. Nah, anak Tuhan harus begini. Nanti katakan amin. Ada spirit ini, jangan otak yang main, imanmu. Amin, Bandung. Kadang-kadang ngomong, kamu gak usah terlalu ngeroh. Aku tahu, diam. Oh kamu gak usah kumpul kita, bagus, mesisan sekalian. Orang punya prinsip. Jadi orang, kalau apalagi pilih Tuhan, mati pun dijalani. Ada suara, betul apa enggak? Kamu terlalu ngeroh. Kamu terlalu sungguh-sungguh. Biasa aja bro. Sekarang pakai bro. Biasa aja. Aku tahu, tapi kamu diem.
Wah ngomong sama kamu gak pernah nyambung. Kita daging kamu ngangkat begini. Aku tahu. Diam. Ada amin? Lihat saya ke depan. Tuhan ngomong puasa, satunya ngomong jangan terlalu puasa, mati kamu. Tapi yang dikali terus itu bukan dari Tuhan, saudara. Bukan. Serius, bukan. Allah kita menyiapkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Siapa percaya, tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Ya, jadi saya minta Anda ngerti. Jadi dari Gilgal, nanti akan saya ngertikan. Gilgal ke Betel, jadi itu naik level. Tapi untuk naik ke Betel ada rombongan nabi yang sama-sama pelayanan ngomong, kamu tahu nggak Tuhanmu terangkat ke sorga? Aku tahu, diam. Keputusan ini harus muncul di hatimu. Jadi anak Tuhan jangan pelin-pelan, itu membuat destinimu tidak terjadi. Ngerti, katakan amin. Tuhan ngomong A, karena pengaruh kanan kiri, hati bisa berubah. Betul apa enggak? Makanya perhatikan saya ke depan. Janda itu waktu dia harus bayar utang, Elisa ngomong sama dia begini, ambil apa yang kamu punya di rumah. Saya minta Anda cermat dulu ya. Apa yang kamu punya di rumah? Minyak dalam buli-buli. Coba pinjam Aqua. Kok Aqua? Bukan promosi, saya nggak dibayar. King's Water akan muncul juga. King's Water. Nah, perhatikan saya ke depan. Minyak dalam buli-buli hanya sekian, Bapak Ibu. Semua lihat. Hanya sekian. Elisa minta sesuatu yang di luar nalar. Sudah tahu perkataan Elisa? Saya minta Anda ngerti ya. Elisa ngomong gini, pergilah ke tetanggamu, minta bejana jangan terlalu sedikit. Lah bejana, katakan sudah, bejana besarnya sekian. Satu aja bejana tidak mungkin. Saya minta Anda semua perhatikan. Tidak mungkin. Elisa ngomong, minta bejana tapi jangan terlalu sedikit. Satu aja nggak mungkin. Sudah tahu apa yang dilakukan janda ini? Dia pinjam ke tetangga, semua perhatikan. Bukan satu. Maka dalam nama Yesus sebenarnya, kalau kamu jual hak kesulunganmu, kamu tidak akan ngerti apa yang Tuhan mau. Pelayanan bisa jual hak kesulungan, contoh cari duit. Hak kesulungan. Minyak sekian, saudara perhatikan. Dan Elisa ngomong sesuatu yang di luar nalar. Jangan minta sedikit, pinjam yang banyak. Dan ada satu perkataan saya minta Anda tulis, yang nonton juga sana ulang dikatakan gini. Pada waktu kau sudah kumpulkan bejana di rumahmu, tutup pintu. Iya apa enggak? Kenapa tutup pintu? Kalau orang lain ikut nimbrung batal. Ngerti ya? Suruh nuangkan begini, temanmu atau tetanggamu muncul. Lu mau ngapain? Suruh nuangkan ini ke bejana, ini minyak gini. Teman ngomong, oh kurang sak sendok kamu, ngerti ya? Miring. Omongan orang bisa membuat imanmu goyah, betul apa tidak? Dan herannya, gobloknya kita dengar. Tuhan ngomong A, karena perkataan kanan di rombongan Nabi, makanya Elisa kita harus belajar. Aku tahu, diam. Kalau mamanya orang tahu, pintu tidak ditutup, janda ini ngomong, kalau mau ngapain? Mau nuangin begini. Mana bisa itu, mikir dong. Rohani sih rohani, tapi ini kan mustahil. Nah itu. Ya apa enggak, ayo jujur. Kamu sih rohani, pendoa sih pendoa, tapi gini keterlaluan kamu. Akhirnya batal, maka batal lah, mau dituang, iya ya keterlaluan. Gak salah, utang harus bayar. Bukan kabur, Elisa gak ngomong gini, kaburlah engkau. Maka penglihatan orang-orang buta, no bayar. Dia tuang, Alkitab mencatat semua bejana itu penuh. Dan ajaibnya, saya minta Anda lihat saya ke depan. Itu minyak berhenti mengalir. Tuhan tidak mau berkat itu terbuang sia-sia. Tepuk tangan bagi Yesus semua, ngerti, katakan amin. Begitu diberkati shopping terus belum tentu. Ya ada amin. Beli HP terbaru, ingat apa yang Tuhan ngomong. Saya diberkati orang pernah 50 juta. Saya bilang, Tuhan ini buat siapa? Tuhan ngomong, bukan buat kamu, kasih karena jangan langsung. Terima kasih Tuhan. Tanganmu langsung begini. Ili. Dan hebatnya kok Tuhan memberkati pas kita nggak punya duit. Setuju, angkat tangan. Bukan waktu banyak duit gampang saudara. Bukan buat kamu gampang. Lagi kagak ada duit. Terima 50 juta. Bukan buat kamu. Loh Tuhan, perpuluhannya Tuhan juga tidak boleh. Dengar baik-baik. Dari Gilgal naik level ke Betel.
Nanti katakan amin. Kalau kamu pengen hidupmu berubah, muter terus begitu, terus hidupmu naik turun. Itu ada setan di dalamnya. Harus naik level ke keintiman. Tepuk tangan bagi Yesus, ke keintiman. Ayat yang keempat. Habis itu kita altar call. Mau didoakan? Ya. Saya ini kadang-kadang tuh heran. Orang-orang gini, Pak, Bapak boleh khotbah keras, goblok-goblokan kita enggak apa-apa. Yang penting saya didoakan, Pak. Itu aduh. Darah Yesus ya. Saya minta Anda ngerti ya. Dalam Tuhan itu Anda penting firman loh. Makanya banyak urapan tanpa pimpinan Roh Kudus ngawur. Ada yang nengking setan harus dimasukkan ke tubuhnya. Tidak bisa. Setan jangan masuk tubuh. Tidak boleh. Tengking keluar. Jangan dipindahkan terus ngomong itu goblok. Saudara. Berarti dirimu dikalahkan oleh setan itu. Ngerti angkat tangan. Jadi Anda harus tengking. Kok tengking? Siapa namamu? Lucifer. Pindah ke gua. Diajak omong. Oh. Ada yang ngusir dengan keren sekali. Kalau pelepasan diusir gini. Iya. Sudah terjadi. Rukanya cuman kecil. Ya, pelepasan pintu dibuka. Apa? Iya. Saya ngomong setan tembus tembok goblok kamu itu. Jadi nggak usah dibuka gini. Ya, tetap keluar. Ada amin? Apa jangan-jangan ada yang begitu. Ya setan itu tembus. Anda harus patahkan oleh darah Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus, Allah yang hidup. 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Perhatikan ada Gilgal, ada Betel, keintiman yang berikutnya. Tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Arti nama Yeriko itu tempat yang berbau harum. Jadi hidupmu lihat saya ke depan, tulis semua pesan Tuhan ini. Ya perhatikan, dari muter, keluargamu tidak pulih-pulih, hancur-hancuran, hidupmu jenuh, tidak ada urapan Tuhan, harus naik ke keintiman. Dengan hamba Tuhan atau tanpa hamba Tuhan, yang penting ada Roh Kudus. Begitu naik terus Anda bayar harga, naik ke tempat yang berbau harum. Hidupmu berbau harum di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Yeriko. Perhatikan, tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup, dia sopan. Dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Orang ini tahu soal otoritas, dia tahu. Ya, lalu sampailah mereka Yeriko. Jadi perhatikan, Gilgal, Betel, Yeriko. 5, semua baca sama-sama supaya aktif rohanimu. 1, 2, 3. Ya. Perhatikan rombongan Nabi, terus. Jawab Elisa, yang keras, 1, 2, 3. Diam, nah, ngomong tuh mantap itu, harus mantap. Diam. Bawel mulut, diam. Saya nanti akan ngerti kenapa Tuhan suruh saya ngomong ini. Saya minta Anda tangkap, saya percaya ini akan buat kamu, kalau Anda nangkep ya, inti dari Roh Kudus mau, akan buat kamu naik level, termasuk pengurus dimanapun Anda ada, fair blessing. Aku tahu, diam. Ini orang ngerti soal destiny. Dia akan gak pusing ngomongan orang, dia akan tahu. Ayat 7. 6 ya. Berkatalah Elia kepada, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup. Dia sopan. Dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalan keduanya. 4 tempat. Gilgal, Betel, Yeriko, Yordan. Yordan itu artinya mengalir ke hilir. Tempat itu subur. Jadi lihat ya, pemulihan dari Tuhan terjadi. Pertama kalau hidupmu muter terus, begitu pelayanan pun tidak ada perkembangan, hidupmu tidak pernah tumbuh, harus naik ke intiman. Makanya saya sering ngomong, kalau Anda pelayanan bukan melayani pelayanan, tapi melayani Yesus. Itu bedanya. Yesusnya. Allah di atas segala Allah. Ada amin. Begitu tahu naik ke Betel, ke intiman, naik ke Yeriko. Yeriko itu tempat hidupmu berbau harum di hadapan Tuhan. Ngerti katakan amin. Yang terakhir, dikatakan apa? Yordan. Jawabnya demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalan keduanya. Terakhir, saudara, Yordan itu tempat yang subur. Saya tanya, siapa yang percaya engkau mau hidupmu subur? Sejak kata. Percaya? Percaya enggak? Percaya enggak? Ada amin? Lihat saya ke depan. Betelnya harus dikuatkan. Keintiman. 7.
50 orang dari rombongan Nabi itu tidak ikut berjalan. Itu ikut berjalan tetapi mereka berdiri. Nah ini salahnya saudara. Memandang dari jauh. Ketika kedua berdiri tepi sungai Yordan. 8 semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Digulung. Terus terbagilah air itu ke sebelah sini, sebelah sana. Amin. Terus lihat ya. Tindakan daripada Elisa. 9. Dan sudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Saudara perhatikan perkataan Nabi ini. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Sebelum apa? Kalau itu ditujukan bagi Anda. Ingat loh, ini kok doanya dia bisa menurunkan api. Kalau dia ngomong ada Nabi yang memang bagus seperti itu. Rohnya apa? Tahu ngomong mintalah. Kamu doa cukup sekali saja. Minta. Kira-kira apa yang ada di hatimu? Utang lunas Pak Elia. Jodoh Pak Elia. Apa? Rumah sendiri jeblok langsung turun. Saudara saya minta Anda ngerti semua, dengar baik-baik yang sampai belakang, dengar baik-baik. Berkatalah Elia, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat padamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 porsi. Ini permintaan yang tepat. Makanya kalau Anda berdoa, saya pernah diajari Tuhan begini. Kalau engkau berdoa, minta Roh Kudus ajari kamu doa. Jangan emosimu. Tanya Tuhan, Tuhan aku harus doa apa ini Tuhan? Aku disakiti Tuhan. Doa aku apa? Nanti Roh Kudus akan ngomong, ngampuni. Kunjungi. Gak sudi. Oh, ini sorok. Kunjungi dia. Wah dalam nama Yesus setan ini. Jawab Elisa, biarlah kira aku mendapat 2 bagian dari roh. Yes Lord. Ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu apa? Sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, apa? Saya ingat ini saya pernah ngomong ada pas waktu altar call, itu ada wanita saudara, ya umurnya memang sudah umur. Dan dia bilang satu permintaan yang sungguh sulit sebetulnya bagi manusia. Bagi saya loh ya, bagi dia gak sulit, dia punya iman. Dia cuma ngomong gini. Pada waktu saya tumpang tangan dia bilang, Pak Yer, doakan supaya saya dapat pasangan. Pertama. Itu saudara kanan kirinya, maaf saudara, itu ngelihatnya apalagi anak Tuhan kok udah pelayanan kok lihat tuh rada sinis. Ngerti sinis ya? Lihatnya dari atas sampai bawah saudara. Sambil bahasa roh. Syukur apa takar. Ada yang ngomong merepotkan hamba Tuhan. Tapi dia tulus mukanya. Minta pasangan. Dan dia ngomong yang kedua, saudara. Sebelum saya doa itu pasangan dia ngomong, minta yang lebih muda. Ayo. Ayo. Berani gak? Kayak kemarin saya doakan ada orang penginjil, dia ngomong baru minta doakan. Pak ya doakan, saya rindu punya rumah sendiri, kamar 4. Saya bilang, kamu punya pasangan? Enggak punya, kamar 4. Dia gak minta pasangan dulu, kamar 4. 1 kamar akan saya pakai doa. Nah 3 kamar buat apa? Ya pokoknya tidur sembarangan Pak. Kamar 4. Loh saya minta Anda ngerti ya doa itu, maaf ya saya ajari sedikit, semua tulis baik-baik yang di rumah. Doa itu yang penting tulus di hadapan Tuhan. Setuju tepuk tangan bagi Roh Kudus. Tulus. Jadi kalau umpamanya contoh ya Anda minta pasangan, doa itu gak usah muter. Contoh Tuhan, tidak baik manusia sendiri. Loh iya. Ngomong celas-celas, aku Tuhan, bantal guling pacarku gak iso. Ngomong jujur, aku butuh pasangan Tuhan. Anaknya Pak RT dulu Tuhan, anaknya Pak RT. Loh, setuju angkat tangan? Itu tulus. Anaknya Pak RT Tuhan. Benteng terakhirnya adalah orang tuanya. Caranya gimana orang tuanya? Rubuhkan Tuhan, bukan itu. Tapi saya minta Anda lihat saya ke depan. Kalau doa, lihat saya ke depan, ngerti-ngerti. Kalau doa itu yang polos, dosa, berteori, bersastra. Tuhan, Engkau tahu aku sendirian. Sedih Tuhan. Namamu dipermalukan. Haleluya. Nama dia, makanya doa itu yang polos. Apa yang Tuhan mau. Nanti angkat tangan. Kalau butuh rumah ngomong, Tuhan aku butuh rumah. Gak usah, Tuhan aku minta yang ada pintunya. Ada jendelanya. Nanti malaikat Tuhan ngomong, ada apa lagi? Gentengnya. Betul apa enggak? Banyak anak Tuhan maaf, dipikir dengan bersastra, didengar doanya. No, doa jangan pakai utak, pakai iman. Itu namanya percaya. Kemarin di Jakarta berapa tahun lalu, 1 tahun, 2 tahun lalu, saya habis khotbah, ada
anak wanita ngomong sama saya begini, Pak Yer saya ingin punya mobil. Saya bilang, belum punya mobil, belum. Minta yang harga berapa? Nah, harus gitu. Jangan karena ambisi kamu terjerat apa? Cicilan, ngerti angkat tangan? Betul apa enggak? Nanti kok disita akan ngomong, Tuhan namamu dipermalukan. Bukan nama Tuhan, nama dia. Itu peperangan roh harus ngerti. Ya, cicilan saya bilang, mobilnya apa? Caranya gimana Pak ya? Dari roh jadi daging, gampang. Pertama kamu harus ke showroom mobil, kalau minta mobil. Kalau minta mobil jangan ke showroom sepeda atau motor, enggak bisa. Harus ke showroom mobil. Yang kedua, coba. Tapi jangan dibawa kabur loh. Dicoba. Nyaman, tanya harga, terus kalau nyicil Pak Yer, saya bilang, tanya Tuhan, mampumu pukulanmu berapa? Jangan, saya sanggup, saya ambil ini. Saya katakan banyak anak Tuhan, profetik ini, yang ngawur akhirnya terjebak. Dan nyalakan siapa? Tuhan, goblok. Saya ngomong, makanya banyak orang ngaco nih pelayanan. Namamu dipermalukan Tuhan, disita engkau yang malu. Malaikat Tuhan ngomong, gua penggal Tuhan. Enggak. Maka itu Tuhan, berkati aku. Oh gitu ngomongnya. Kalau Anda salah ambil ngomong jujur di hadapan Tuhan. Kayak Blessing Jakarta. Tuhan aku ini salah ambil Tuhan, ambisi aku nih. Tolong Tuhan. Lah itu malah cepat ditolong. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi gak usah ngomong ini. Makanya di hadapan Tuhan itu harus peka. Saya diajari Tuhan dari dulu begitu. Ngomong jujur. Ngomong jujur. Tuhan aku ini salah ambil. Ampuni aku Tuhan, tapi tolong ono. Jangan, Tuhan disita Tuhan, namamu dipermalukan. Enggak, Yesus tidak pernah malu, orang ini yang malu-maluin. Ada amin? Jadi saya minta Anda terbuka apa adanya. Dari Gilgal, Betel, Yeriko, terakhir apa? Yordan. Nah lihat ini peristiwanya. Yang kau minta adalah sukar. Sama seperti wanita tadi. Waktu saya tumpang tangan dia bilang, yang muda dipegang tangan saya. Yang muda Pak Yer. Lalu saya bilang sama seperti ini, jika engkau melihat aku terangkat daripadamu, saya gitu kan kerjain, maka terjadi padamu. Kok gitu Pak Yer? Enggak. Dan saya tahu saudara, ini doa simple. Sudah tahu, dia nikah dengan orang yang lebih muda. Tepuk tangan bagi Yesus, nikah betul. Orang kalau punya iman, jangan diremehkan. Jangan coba-coba. Itu yang meremehkan kanan kiri saudara. Lihat begini, sikirah. Itu sudah pedang roh sebetulnya. Dia polos tapi terjadi. Makanya orang kalau polos malah cepat jawabannya. Nggak usah muter-muter. Pak Yer, aku kok gak nikah Pak, tolong Pak Yer. Bukan, dia ngomong keras. Doakan saya Pak, saya pengen nikah. Begitu sudah tumpang tangan, minta yang lebih muda. Saya bilang haleluya. Tuhan ngerepoti Tuhan, tapi yang kau dengar imannya. Jadi, merit. Nanti kalau maju ke depan jangan gitu ya, ada amin. Amin. Pak saya minta lebih tua, 50 tahun ke atas, wah haleluya saudara. Jadi saya minta Anda paham. Nanti Anda akan ngerti tentang khotbah ini. 11, semua fokus dan baca sama-sama yang keras di rumah juga. 1, 2, 3. Sedang, ini yang terjadi. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Dan 12. 1, 2, 3 semua baca. Ketika Elisa, maka betiknya semua baca. Bapakku kereta Israel dan orang-orang berkuda. Kemudian tidak. Lalu direnggut pakaian dan dikoyakkan menjadi 2 koyakan. 13 lanjut. Baca sama-sama. 1, 2, 3. 14. Yang telah terjatuh. Terus dipukulnya ke atas air sambil berseru. Baca semua. Di manakah Tuhan Allahnya? Yang terjadi. Yang memukul air itu. Lalu apa? Dari sana ke sini. Maka menyeberanglah Elisa. Saudara lihat terus saya harus sampaikan apa yang Tuhan mau. 15. Baca sama-sama semua yang di rumah juga. 1, 2, 3. Serempak. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko melihat dia dari jauh. Mereka berkata, perhatikan perkataan nabi-nabi itu. Roh Elia telah ada pada Elisa. Mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepada sampai kemana? Tanah. Semua lihat saya ke depan sebelum saya tutup. Khotbah nggak usah panjang, tapi perhatikan saya ke depan. Saudara kadang-kadang silakan duduk.
Perhatikan sama-sama, perhatikan saya ke depan. Kadang-kadang ini yang terjadi. Saudara perhatikan, dari Elia ke Elisa, kadang-kadang anak Tuhan itu membatasi. Ngerti? Perkataannya membatasi sehingga itu tertutup, Tuhan tidak bisa kerja dalam hidupnya adalah apa? Aku bukan seperti Pak Yeremia. Aku bukan seperti Elia. Itu kan jatahnya. Urapannya memang begitu. Iman saya hanya segini. Itu yang membuat sebetulnya engkau tidak bisa dipakai Tuhan lebih. Oh, aku bukan Pak Yeremia. Kalau dia mah imannya mantep, kalau saya segini. Itu yang membuat kamu membatasi kuasa Tuhan. Ngerti apa enggak? Perkataanmu mematikan dirimu. Aku bukan seperti dia. Aku ini biasa. Kok dia doa jadi. Kalau gua sih biasa. Salah, saudara. Elia belenggu dalam roh yang kamu tidak paham. Oh, itu kan dia. Saya kan beda. Kalau dia mah percaya jadi. Kalau gua mah beda. Sejak itu langsung roh stop. Nanti katakan amin. Nanti katakan amin. Ini yang saya katakan, maaf ya, adalah saya ke depan. Kalau Anda membandingkan dengan Elia dan Elisa, saudara tahu kenapa rombongan Nabi tidak terima roh dari Elia. Kenapa? Karena mereka tidak mau ngotot. Pasif. Elisa diam. Dia mau cari itu. Maka dia ngomong, kalau dia tidak melihat apa yang Elia lakukan, saudara. Dia akan ngomong, itu kan Elia, saya kan beda. Itu urapannya besar, saya tidak begitu. Sejak itu Roh Kudus gak kerja sama kamu. Karena kamu membatasi dirimu seperti itu. Rombongan Nabi 50, tidak jadi. Maka saya bilang dalam nama hai hamba-hamba Tuhan yang nonton. Kadang kita ngomong, oh itu kan memang itu dia, kalau saya mah beda. Mungkin stylenya beda, tapi dengar, roh atau iman itu dibuat Tuhan naik tanpa batas. Yesusnya sama. Ngerti angkat tangan? Anda ngomong, oh itu kok dia doanya bisa membuka lautan, oh kok itu doanya bisa menurunkan api. Saya biasa-biasa, sejak itu langsung Tuhan tidak bisa kerja sama kamu. Nanti katakan amin. Banyak anak Tuhan terjebak di sini. Saya minta Anda selesai. Ada tipuan dalam dirimu saudara yang membatasi roh ini. Sehingga hanya apa? Oh itu nggak bisa, itu memang dia begitu kok. Doanya mantap. Kalau saya mah orang bukan full timer, saya kerja biasa, saya hanya begini. Sejak itu Roh Kudus nggak bisa sama kamu. Kenapa? Membatasi kuasa Tuhan. Nangkep apa enggak? Saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah membedakan. Yang membedakan dirimu. Nanti katakan amin. Tuhan bisa pakai siapapun, maaf yang baru bertobat pun Tuhan bisa pakai besar. Tapi karena kamu, oh itu gak bisa saya seperti itu. Itu bagi dia, bagi saya di bawahnya. Sejak itu terjadilah seperti imanmu. Maka saya katakan hari ini segala kuk apapun lepas. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, harus ngerti. Kenapa? Karena dalam Tuhan Roh Allah menghidupkan. Oh itu bukan saya. Kalau itu dia oke. Saya mah biasa-biasa. Sejak itu kamu membatasi kuasa Tuhan dalam dirimu. Ada amin? Saudara saya bisa main gitar. Tapi gitar saya itu tangannya lucu saudara. Karena saya pingin main gitar. Tuhan ngomong engkau bisa, engkau bisa. Saya bilang caranya Tuhan tekan ini. Sampai sekarang begitu aja. Dan buktinya bisa. Kenapa? Karena niat. Bukan setengah-setengah, besok niat dalam 3 bulan gak ada, itu setengah-setengah. Ada amin. Dalam Tuhan harus berharga. Kenapa? Tidak ada batasan dan tidak membatasi kuasa Tuhan. Elia turun ke Elisa. Saya ini gak marah saudara. Tapi saya ditaruh Tuhan tadi gergetan sama rohmu supaya naik level. Saya mau angkat tangan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Itu kan Pak Yeremia bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kamu pun bisa. Yang membatasi apa? Cara inimu. Ada amin?
Sudah tahu ya, kita jadikan Family Blessing minimarket dan nanti apapun itu semua saya buka juga healing miracle itu untuk khusus pengobatan gratis. Itu uang kita nggak punya. Dan saya kasih tahu saudara, jangan bergantung sama orang kaya, sombong nanti dia. Kamu punya roh Allah yang hidup, tepuk tangan bagi Yesus, harus. Iman, hak kesulungan jangan dijual, jangan. Dan hanya dengan doa, mujizat terjadi, berkat-berkat Tuhan turun, jadi. Tapi dengar, Tuhan kadang-kadang ngomong sama gua sampai hari ini, kamu yang punya visi, kamu yang keluarin duit. Tuhan, aku lagi kering Tuhan, nanti aku kirim. Nah begitu dikirim, ingat saudara, jangan Anda langsung buat yang lain. Bayar. Dan saya punya prinsip, cuma lihat saya ke depan, cara hidup dengan iman. Saya punya prinsip satu, harus hidup dalam urapan Tuhan. Jangan bandingkan dengan hamba Tuhan lain siapapun. Beda, naik level, naik. Ada amin? Jangan ngomong, oh itu kan Pak Yeremia. Kalau gua mah, siapa saya? Kadang-kadang jongkok di atas gunung, siapa sih saya? Model saya begini, tapi sebenarnya ada sombongnya. Jadi semua. Family Blessing minimarket, nabur juga. Saya kasih tahu, saya hidup dengan iman saudara. Maka saya gak suka iman bisa dibeli orang kaya, gak pusing saudara. Yang penting kebenaran. Lakukan firman dengan kebenaran. Ada amin? Ngerti? Kadang-kadang karena kita membatasi dengan baik-baik. Seperti 50 rombongan Nabi ini tidak terima impartasi. Elisa bayar harga. Maka jangan batasi kuasa Tuhan. Ada yang ngomong kalau itu nyembah suaranya enak. Kalau saya biasa-biasa. Sejak itu kamu nutup dirimu. Ada amin? Kalau dia doa mantep Pak. Tapi kalau kamu. Ya kadang-kadang mantep, kadang-kadang enggak Pak. Angin sore, angin siang Pak. Hancur. Firman Tuhan Anda buka sama-sama. Keluaran pasal 12. Langsung saja. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-51. Ya, saya baca semua perhatikan. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Garis bawah semua pengurus juga balas. Menurut pasukan, bukan budak loh. Pasukan, katakan pasukan. Serempak, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Siapa yang percaya kau pasukan Tuhan, angkat tangan. Jangan buru-buru turun. Kau langsung takut gini saudara. Anda pasukan Tuhan? Amin. Turun. Amin. Nah sekarang lihat Keluaran pasal 13 ayat yang ke 17. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Bangsa itu begini. Baca. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang paling dekat. Perhatikan firman Tuhan. Sebab firman Allah. Baca yang keras. Jangan-jangan apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga balik apa? Mesir. Ini yang saya katakan. Engkau membatasi kuasa Tuhan di dalam peperangan. Karena rohmu tidak naik. Balik ke dosa lama. Itu yang terjadi. Balik kepada pemikiran yang lama. Tuhan ngomong, wake up. Terlalu takut dikorban keras, goblok, bangun. Jangan datang lagi kok gak mau. Saya kasih tahu, ini yang membuat anak Tuhan kembali ke Mesir. Kenapa? Karena dia bilang, ya itu kan Pak Yeremia, saya kan lemah. Terjadi seperti imanmu akhirnya. Itu iblis seneng. Siapa yang angkat tangan? Saya suruh Tuhan khotbah ini, makanya Elia ke Elisa, rohnya harus kejar. Ini makanya, setelah Fir'aun membiarkan bangsa, Fir'aun udah biarkan. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang dekat. Sebab firman Allah begini. Musa ini menulis, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi apa? Peperangan. Saya minta Anda tulis semua yang di rumah juga tulis, yang nonton secara online tulis. Untuk keluar dari Mesir itu mujizat. Tapi saya kasih tahu, Anda butuh mujizat lebih besar untuk mengeluarkan Mesir dari dalam dirimu. Itu pikir. Keluarkan Mesir dalam dirimu. Keluar dari Mesir oke tanah. Tapi di sini masih ada Mesirnya. Makanya banyak anak Tuhan, saudara, saya kasih tahu. Mati di padang gurun. Ada amin. Mesir keluar dari Mesir. Mujizat. Tapi mengeluarkan Mesir dari roh. Itu ternyata tidak, saudara. Maka dalam peperangan saya kasih tahu saudara.
kembali ke manusia lama. Mesirnya masih disimpan di sini. Saya kasih tahu, penghakiman Tuhan akan terjadi. Dan tidak ada sorga renteng-renteng, masing-masing. Saya ngomong ini suruh Tuhan tadi di kamar, sampaikan ini, sampaikan ini. Meskipun pelayanan belum tentu Mesirnya keluar, saudara. Mesir ini harus keluar. Ngerti angkat tangan? Begitu kena peperangan balik lagi ke dosa. Dosa, doa. Wah percuma, tak kembali ke dosa. Anda lupa, Tuhan hitung kamu. Saya tidak marah, saudara. Emosi, roh. Belum makan Pak Yer, believe me. Sudah. Ngopi sudah Pak Yer? Ya sudah. Mesir lah saya ke depan. Mengeluarkan Mesir. Anda nggak bisa mengeluarkan Mesir dengan ngundang hamba Tuhan. Enggak. Ngundang Roh Kudus. Hamba Tuhan lain aja Mesirnya juga kok. Nangkep pesan Tuhan hari ini. 50 nabi, lihat, tidak mendapat urapan dari Elia. Elisa yang ngotot saudara dari Gilgal, ke Betel, ke Yeriko, ke Yordan. Kenapa? Dia ngotot. Levelnya terima 2 porsi. Saya katakan Tuhan tidak pernah membedakan. Tapi yang membatasi kuasa Tuhan dirimu. Betul apa tidak? Dirimu. Maka saya kadang-kadang suruh anak-anak rohani ya berdoa, doa makan kadang-kadang. Dulu ya masih belum aktif gitu. Kok doa makan muter saudara. Pak saya nggak usah doa. Bisa. Nggak usah doa. Bisa. Ngomong aja tempe tahu berkati Tuhan gampang. Nggak usah ngomong Tuhan. Engkau tahu Afrika kekurangan. Nggak usah muter-muter. Doa langsung makanan di depanmu ini. Tempe tahu ini Tuhan. Kok mambunya basi ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kita makan sehat kuat. Itu doa simpel. Nggak usah. Tuhan Engkau tahu kemiskinan di mana-mana. Karena ada pendoa di sebelah saya itu doa, saudara. Ini cowok ini. Saya suruh, sekarang lu giliran doa. Dia doa, saudara. Muter, perut gak lapar. Serius, dia doa itu kemana-mana. Saya bilang, kedagingan nih. Saya bilang, ini tempe tahu pindangin lu doa. Makan, amin. Jangan, Tuhan doa. Tuhan, lihat Tuhan Afrika. Karena dia ngomong, Afrika peperangan terjadi. Lama, saudara. Itu yang panas jadi dingin. Yang lainnya saya tahu meskipun hamba Tuhan, perut ini perlu diisi kampung tengah ini. Sampai ada yang melek-melek ini. Takut apa? Ikannya hilang. Saya ngomong kenapa saudara? Dalam Yesus makanya miliki anointing dan hikmat Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, urapan. Banyak nonton yang saya kasih tahu, pelayanan pun Mesirnya belum keluar. Kenapa? Minta dipuji, minta dihargai, itu Mesir. Anda ini jemaat Feblesan kan ribuan orang. Saya kasih tahu, Anda milik Yesus. Gak datang lagi gak apa-apa, tapi milik Tuhan. Bukan milik saya, bukan. Oh, saya gak hidup dari perpuluhanmu kok, saya hidup dengan iman. Amin. Ada amin. Anda harus kuat. Kalau Mesir ini di sini, saya kasih tahu, Anda mau bergerak tinggi apapun saudara. Anda bilang, Tuhan aku ini gak pantas. Langsung sejak itu tutup. Blek. Hari ini, saya katakan satu peperangan tersendiri. Cabut kembali tutupan dalam dirimu. Dan Anda harus percaya hidupmu dipakai Tuhan lebih besar daripada apapun. Tepuk tangan bagi Yesus. Asal jangan sombong. Ada amin? Jangan sombong. Saya pernah khotbah di Jakarta sini. Ya, itu daerah Jembatan 5. SMP. SMP ini. Ya Jembatan 5 apa mana saya nggak ngerti. SMP. Saya naik mimbar. Saya ini ada pujian ya. Orang naikkan pujian. Lalu Tuhan ngomong, jangan kamu yang naikkan pujian. Ada saya bilang, siapa Tuhan? Tuhan ngomong tunjuk ada anak satu cewek. Saya baru kenal dia waktu itu. Saya bilang gini, kamu. Hah? Oh, panggil saya om apa saya, gue gak tahu. Kamu naik mimbar. Kamu yang mimpin pujian. Itu teman-temannya ketawain dia loh. Wah. Saya bilang, saya gak bisa nyanyi. Bisa. Lah ini yang katakan jangan kamu membatasi kuasa Tuhan. Jangan kamu, Tuhan naik salah mateng. Enggak, bisa naik ke atas. Saudara tahu dia naik ke atas, lagu yang itu sederhana saudara. Yang itu saya minta main musik, bisa nadanya langsung kamu yang naikkan pujian semua doa. Begitu dia baru naikkan pujian, semua pelepasan. Coba. Ayo. Kadang-kadang kita membatasi kuasa Tuhan dalam dirimu. Kenapa? Itu roh sombong sebetulnya. Kamu membatasi kuasa Tuhan, kamu membatasi doamu sendiri. Kamu, kalau Pak Yeremia pasti bisa, kalau saya enggak, salah. Di dalam Tuhan kamu harus tahu, dalam Yesus Tuhan mengurapi engkau. Maksimal. Tepuk tangan bagi Yesus. No limit. Mulai hari jangan berkatakan,
Wah, kalau saya ini nggak bisa khotbah, tapi kalau kamu mau dipakai Tuhan, bisa. Amin. Dari tempat ini dengar baik-baik. Contoh ya, orang doa peperangan. Kadang-kadang, Pak saya kok doa peperangan butuh 5 orang, butuh 6 orang. Nggak perlu, sendirian saja cukup. Punya iman? Sendirian aja berani, amin? Jangan rombongan, tolong bantu doa. Sekarang setannya di depan gua, tolong. Tahu-tahu yang ditelepon, aku sendiri setannya dalam nama Yesus. Iya. Kenapa? Kamu membatasi kuasa Tuhan dalam dirimu. Tuhan tidak mau, maka Tuhan ngomong malam ini khotbahkan ini supaya umatku hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Tepuk tangan bagi Yesus. Ini yang saya katakan, nonton siaran ulang pun, lihat kuasa Tuhan jangan batasi. Jangan batasi. Nanti katakan amin. Saya pernah habis khotbah saudara, saya ingat naik motor, sebelum motor saya hilang, dicuri pencuri, baru dapat mobil. Jadi hilang dulu baru dapat mobil. Dan saya kasih tahu saudara, saya kok makan di kok restoran, warung bebek. Dan itu isleker, enak. Warung bebek. Saya makan di sana, belum kan kotor ya, belum kotor tangan saya gini ada telepon. Waktu itu handphonenya masih handphone sakit mata hitam putih, sakit mata ya. Dan waktu telepon dia bilang, Pak Yer, ini temanku ini pelepasan. Tolong Pak bantu doa. Itu rombongan aja, karena saya dengar suaranya, ketawa-ketawa lagi saya dengar. Siapa dia? Ini namanya. Pak tolong bantu doa sekarang Pak. Saya ingat saudara, di warung itu saudara, warungnya kecil. Gak untung Tuhan tuh ngerti gak ada orang. Saya ngomong gini, dalam nama Yesus, keluar. Sudah tahu saya teriak itu gak ada, keluar. Gak ada gak? Nangking setan gak? Keluar ya, keluar, enggak. Sudah tahu saya kan kenceng saudara, itu warungnya kosong. Dalam nama Yesus, keluar. Pemilik warung langsung lihat, siapa suruh keluar. Nah dalam nama Yesus jangan Anda batasi dengan utakmu. Biar roh Allah kerja. Mau itu, Pak nyuruh siapa keluar Pak? Kamu juga, oh haleluya. Ini berarti stroke ini pendeta ini. Dan saya ngomong keluar tuh kenceng. Baru dia teriak, wah. Saya ngomong, Tuhan kok aneh-aneh sih Tuhan. Saya bilang, sudah keluar, sudah cukup saya makan. Langsung makan. Porsi dulu, jangan sikir apa, setan jangan masuk ke bebek, ke nasi, enggak. Javen langsung. Jadi saya katakan dalam nama Yesus. Kamu punya kuasa Tuhan. Kamu bilang, Pak saya bukan full timer. Tidak ada hubungan full timer apa tidak. Yang penting engkau mau dipakai Tuhan lebih. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Dan saya ingat pada waktu orang ini, wanita ini sadar. Dia lewat telepon dia ngomong, Pak waktu saya dilepaskan, saya lihat Lucifer rapat. Saya bilang, oh setan lagi rapat ya. Dia bilang, setan rapat dan nama Bapak disebut di rapat itu. Waktu ada setan rapat kata. Saya bilang, nama saya disebut untuk apa? Dia bilang, untuk dijatuhkan. Itu dulu. Dan saya ingat sampai sekarang. Makanya itu jaga urapan itu gak gampang. Nanti katakan amin. Saya sedang ada gosip sekarang. Saya masih ingat. Gosipnya itu gara-gara begini. Saya difoto di tempat kopi hanya begini. Karena saya setuju tentang fair blessing startup apa itu fair blessing minimarket. Oke. Ternyata foto saya dipakai dari gereja besar karena tanda Illuminati. Jadi semua WL kalau pakai gini kamu Illuminati nih ini. Ini tandanya apa, Luis? Ulang 3 kali ya. Gini, ending, gini. Jadi lain kali Bapak Ibu kalau di rumah jangan gini sama suami. Suamiku oke, kon setan kon. Gini, saya baru tahu ini Illuminati, saya baru tahu. Gini, 666. Ini 6 dikali 3, 666. Anda kadang-kadang, kita kadang-kadang gak paham. Nanti di rumah sama anakmu, oke sayang, Illuminati bapakku gitu. Jadi saya minta Anda, yang penting di dalam rohmu. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Saya rasa cukup? Ya, cukup ya. Firman-Nya, Anda menutup dirimu, Anda harus tengking sendiri. Anda harus tengking. Pak, saya ini gak bisa berkembang rohku. Dari Gilgal ke Betel, Yeriko ke Yordan. Anda harus tengking. Di dalam Yesus jangan batasi kuasa Tuhan. Anda ngomong, Pak itu jatahnya Pak Yeremia, saya enggak. No, urapan semua diberikan. Maka jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Setuju yang katakan? Ada amin? Jangan batasi dengan utakmu. Imanmu pakaian. Nanti katakan amin. Mungkin yang Bandung kaget utak-utak. Ya itu biasa, di sini biasa.
Di kota lain malah lebih kasar. Tapi dengar baik-baik. Di dalam Yesus jangan ikut, saya kasih tahu, jangan ikuti pikiran. Pikiran tidak ada batas, tapi iman di luar batas. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Jadi kalau Anda mungkin ada orang kerasukan Anda tengking. Oh ini bisa keluar kalau Pak Yeremia yang ngusir. Atau Regi yang ngusir. Atau Ahong yang ngusir. Kalau gua nggak akan keluar. Anda membatasi kuasa Tuhan kerja. Saya doakan supaya Anda dikirimi orang-orang kerasukan. Sampai setuju angkat tangan? Loh angkat tangan lo. Setuju? Yang mau angkat tangan? Loh Pak kalau kerasukan mukanya cakep boleh Pak. Nah, kalau medeni Pak. Injek saudara kepala. Ya, maka saya bilang dalam nama Yesus. Kalau nangan orang kerasukan jangan tutup mata. Saya pernah salah sama Tuhan ngomong, kamu yang salah. Kenapa? Waktu saya tutup mata ditampar saudara. Itu orang kerasukan bisa nampar. Nampar saya. Saya bilang dalam nama Yesus, setan keluar. Boom. Lumayan saudara, kerenceng. Saya buka mata. Nantang aku setan. Ajar bukan saudara, tengking setannya keluar. Jangan berikan bogem. Tapi ingat. Hari ini siapa yang percaya engkau dipakai Tuhan dan sanggup melakukan pekerjaan yang besar. Siapa yang mau? Amin. Amin. Jangan batasi kuasa Tuhan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, bangkit berdiri semua. Semua angkat kedua tanganmu yang di rumah juga. Biarlah khotbah yang singkat ini memberkati rohmu. Tapi ingat jangan menutup dirimu sendiri. Hari ini lepaskan itu sendiri, tengking sendiri, perangi sendiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tutup mata saudara. Kalau Anda mau ingin dipakai Tuhan melebar atau besar, mau dipakai Tuhan lebih besar lagi, Anda jangan batasi kuasa Tuhan dalam dirimu. Biar mengalir dan membawa kamu naik. Soto koraba, sembah, mulai sekarang sembah. Sembah, semua. Ayo sembah. Anda mungkin Pak saya hanya punya iman tapi gak ada uang. Jangan batasi kuasa Tuhan, dia sanggup memberkati kamu. Pak saya nggak punya channel, jangan batasi kuasa Tuhan. Dia sanggup memberkati kamu. Sotoko rapatakaraba. Terus sembah. Yang di rumah juga yang nonton jangan sembah. Korapatakanama sikirapatakanama ya Tuhan. Terus lebih kencang lagi. Korapatakanama syukurabat. Yes Lord. Oh, sembah. Sikira patakana. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jangan batasi kuasa Tuhan. Anda cabut tutupmu sendiri. Jama bibi, luruskan hatiku dengan roh-Mu, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Anda cabut perkataan atas dirimu, saudara. Minta Tuhan pakai lebih. Jama bibi, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Mari semua saudara. Elia ke Elisa. Yang di rumah, naikkan pujian ini. Lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Open. Dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata. Mas perak dan permata.
dari segalanya. Sama-sama. Lebih dari segalanya. Minta Tuhan, cas kembali. Cas kembali. Engkau Tuhan. Mas perak. Mas perak dan purba. Jangan batasi Tuhan dengan apapun. Tiada lebih dekat. Bersekutu. Bersekutu denganmu. Jadikan aku hamba setia kepadamu. Saya minta Anda buka mata sebentar. Tahun depan, tahun penangkap burung. Kalau Anda tidak minta atau Anda membatasi kuasa Tuhan dalam dirimu, Tuhan tidak bisa pakai kamu. Saudara. Kamu dipakai Tuhan lebih, kau ngomong itu bagian dia, itu bukan saya. Sejak itu saudara, Tuhan tidak bisa pakai kamu lebih lagi. Anda mematikan dirimu sendiri. Hari ini saya minta Anda dalam nama Yesus, patahkan sendiri segala penghakiman atas dirimu. Setuju angkat tangan. Oh dia wajar kaya karena bisa kerja. Jangan batasi kuasa Tuhan. Urapan bisa membuat engkau diberkati. Ada amin. Urapan bisa membuat engkau melayani. Urapan buat engkau mengalahkan setan apapun. Urapan buat engkau punya iman. Jadi punya iman itu bukan karena hamba Tuhan. Roh Kudus yang jamah kamu. Ada amin. Maka dalam nama Yesus dengar baik-baik. Ini firman Tuhan saya suruh ngomong. Jangan batasi. Keluarkan Mesir dari dalammu. Anda mungkin sudah keluar dari perbudakan, sudah hidup baru. Tapi di dalam sini saudara kadang-kadang belum. Ini kadang-kadang jatuh bangun di dalam sini. Ini yang perlu urusan dengan Roh Kudus. Dengan Tuhan. Tuhan mau datang kedua kali. Tahun depan goncangan lebih besar. Jangan bunuh diri. Roh maut hati-hati. Anda harus punya pengharapan di dalam Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus, harus punya pengharapan. Anda harus punya roh iman. Amin. Jangan punya bunuh diri. Jangan mati. Saudara. Iblis itu membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Saya lihat dalam urapan sekarang nih, Anda ini dapat blessing Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana cara. Tapi saya kasih tahu, jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kamu kalau kamu melakukan apa yang Tuhan mau. Contoh Anda dipakai Tuhan untuk nginjil, tahu bukan saya ini. Sejak itu langsung berhenti. Dan setan senang. Anda cabut kembali ya. Anda cabut kembali. Dalam nama Yesus cabut kembali. Dan urapan akan turun dan dipakai. Ini masa percepatan. Masa percepatan. Ada amin? Tuhan kita sama. Allah kita sama. Allah di atas segala Allah. Jadi jangan takut. Anda ngomong, Pak saya masih hidup. Contoh tidak benar. Minta sama Tuhan supaya hidupmu dipulihkan. Hidup benar. Dan maka engkau akan dipakai Tuhan. Jangan batasi. Ada amin? Dengar. Tuhan mengeluarkan engkau dari Mesir. Tapi Mesir di dalam sini harus engkau yang perangi dan kalahkan. Tepuk tangan bagi Yesus semua. Di Jakarta saya kasih tahu. Tuhan akan buka jalan yang besar bagi kita semua. Jalan tadi saya ingat saudara. Ada orang sampaikan mimpi. Dalam mimpinya itu ada orang banyak di tengah jalan sempit. Dan itu antri lama. Karena orang-orang tidak betah antri lama, pindah ke jalan yang besar. Dan jalan besar tinggal masuk tanpa antri. Langsung dia bilang, Pak Yer apakah artinya? Saya bilang, betul. Jalan ke sorga itu nunggunya sempit dan lama, prosesnya lama. Tapi jalan pada neraka kebinasaan itu terbuka lebar. Anda harus ngerti, harus pilih jalan yang Tuhan mau. Meskipun antri lama, korban apapun, pilih itu dan bertahan. Setuju angkat tangan. Tuhan sudah mau datang kedua kali. Saya nggak tahu, tapi kapan sudah dekat. Terjadi banyak goncangan. Maka saya bilang dalam nama Yesus, minta dipakai Tuhan. Tua muda, anak-anak kecil pun sanggup doakan orang. Jangan batasi. Oh Pak ini anak kecil saya nggak mau, itu roh sombong berarti. Saya pernah waktu khotbah saudara, ya dengar saya tambahkan waktu sedikit. Waktu khotbah, Tuhan ngomong sama saya gini loh. Bukan kamu yang tumpang tangan,
Tapi anak kecil ini, ada anak kecil ikut, kecil masih TK mungkin. Ya, anak itu yang tumpang tangan. Saya bilang, Tuhan, anak ini. Ya. Saya datang itu anak cewek. Saya bilang, kamu yang doakan mereka ya. Papanya kaget, dia bilang, apa om? Kamu yang doakan mereka ya. Saya tarik, Tuhan ngomong kamu. Sebelum dia tumpang tangan saya doakan dia. Blessing dia Tuhan. Dan saya suruh keliling doakan orang-orang umurnya udah tua-tua juga. Bapak ibu juga, bapak ibunya juga. Ditumpang tangan, dijamah. Pelepasan. Papa mamanya nangis. Didoakan. Itu anak simpel. Ngomongnya sederhana tapi urapan kerja. Makanya dalam Yesus jangan serakah. Anda harus tahu kalau Tuhan pakai kamu jangan semua borong. Belum tentu kamu. Ada amin. Itu anak kecil doakan. Saya lihat. Lalu saya bilang kamu juga tumpang tangan om ya. Waduh jangan tumpang tangan. Karena kamu dipakai Tuhan. Jangan sombong. Siapapun bisa dipakai Tuhan, asal jangan batasi dirimu. Siapa yang mau angkat tangan? Tepuk tangan bagi Roh Kudus yang pakai kamu. Ada amin? Angkat kedua tanganmu, naikkan pujian ini sekali lagi. Tutup mata saudara, lebih dari skalanya. Lebih dari skalanya. Buka hati, buka hati. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak. Mas perak dan permata. Tiada arti. Tiada arti. Ku ingin lebih. Ku ingin lebih dekat. Angkat kedua tanganmu. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia. Semua angkat kedua tanganmu. Sekali lagi, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak. Mas perak dan permata. Tiada arti. Tiada arti. Minta keintiman, keintiman. Amin. Amin. Bersekutu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepada. Lagi. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepada. Sekarang sembah, sekarang sembah, sekarang sembah. Angkat kedua tanganmu, sembah, sembah. Tutup mata saudara, buka hati. Gilgal ke Betel, sembah. Yang di rumah juga buka kedua tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi semua. Siap terima urapan, siap terima urapan. Saya lihat api Tuhan itu. Dalam nama Yesus semua. Dalam nama song leader, singer juga supaya engkau keluarkan Mesir dari dirimu. Dalam nama Yesus. Dan di rumah, di luar negeri juga. Get fresh anointing in Jesus name. 1, 2. Siap dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
3. Take it, take it, take it, take it. Roh najis keluar. Terus, terus. Terus sembah, pemain musik bawa sembah, 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 sembah. Come on, alir. Yang nari-nari bebas. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it. Jangan batasi Tuhan. Dalam nama Yesus. Terus, bebas, bebas, bebas. Terus. Semua hamba-hamba Tuhan, pasukan Tuhan, pasukan Tuhan. Keluarkan Mesir dari dirimu. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya berlimpah. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk. Come on, come on, come on. Pasukan, pasukan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Come on. Haleluya. Come on. Pakai Tuhan, dipakai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Darahnya setiap lidah. Jangan biarkan depresi ada padamu. Lepas. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulam. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi oh haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulam. Berikan glory, berikan hormat, pujian Yesus. Oh haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulam. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian bagi Engkau layak sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Engkau yang memberkati setiap anak-anakmu dan tidak ada satupun berkat yang tercecer Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman, buat kami berjalan dalam kuasa-Mu. Berjalan dengan firman, kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kami mau undang untuk Ibu Regi untuk memberikan pengumuman. Shalom saudara, selamat malam.
Kita masih ada ibadah besok 1 hari lagi, yaitu di doa Elia. Saya minta tolong flyernya tolong ditampilkan di layar untuk ibadah besok di tempat ini jam 7 malam. Saya berharap tidak terlambat ya. Multimedia. Ya nanti. Bapak Ibu, kita sudah membuka Family Blessing Bandung. Seizin Tuhan, kita setiap Senin akan ada penyembahan dan doa. Kita membangun api ya untuk membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan supaya Bandung dilawat oleh Tuhan, bisa Purwakarta, kan dekat tuh Purwakarta, Bandung dan sekitarnya. Nanti seizin Tuhan kita di Geraha Arkana Paschal Hyper Square. Nanti saya akan taruh flyer. Siapa yang punya teman di Bandung atau saudara bisa dibagi, bisa di-share. Nanti kita tiap hari Senin, seizin Tuhan kita doa di sana. Dan ada perwakilan dari Bandung, Pak Toto, selamat datang di FB Jakarta. Dan nanti kita di Manado juga tanggal 28, 29, 30. Ini flyer belum multimedia, bisa nggak? Oh, ada masalah kali ya. Nanti aja saya bagi ya di grup. Manado tanggal 28, 29, 30. Nanti ada tempatnya sama Sherlocknya. Oh ya ini. Nah ini ya, nanti saya bagi juga di grup ya. Jadi kita juga harus berbagi berkat bagi teman-teman kita di Manado atau siapapun yang mau datang silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya maaf, sebelumnya ini kamar mandi nggak ada air ya, ini baru dikasih tahu. Tolong ditahan untuk ke WC. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan dengan sukacita. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, oh. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Tuhan sekali lagi, sebab rohnya dicurahkan atas umatnya. Hey! Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, oh. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah
Saudara, besok masih ada jam 7 malam, tadi lupa ngumumkan ya. Jam 7 malam, terus untuk Desember cukup sekali ibadah. Sekitar tanggal 18. Natalan Pak Yer, kita persekutuan gak usah ngerayakan Natalan. Natalan di gereja masing-masing. Oke? Kita gak usah ngerayakan Natalan ya. Jadi saya percaya di gereja lebih meriah daripada kita. Kita ini pasukan gak ada Natalan, genjatan senjata terus. Apakah boleh Pak di sini tukar kado? Tukar kado silakan. Saudara. Tapi saya nggak adakan, tapi memang tidak ada Natalan di gereja masing-masing. Amin. Ya, dan saya nggak bisa korban Natal, saudara. Korban Natal saya bagaimana caranya? Ya, kalau korban Natal, ya kalau korban Natal turunkan api ya, tapi itu korban Natal. Ya, yang penting sekarang besok jam 7 malam. Bandung setiap Senin ya, dulu saya baru tahu, luar biasa setiap Senin. Ke sana kalau ada mau ikut silakan ikut. Maka sekali lagi Jepang tolong doakan, setuju angkat tangan. Pak boleh nggak saya ikut ke Jepang? Boleh saudara, boleh. Cuman makan sendiri-sendiri, bayar sendiri-sendiri. Oke, saya lagi berpikir buka fair blessing di Ukraina, keren. Kita doa tolak nuklir, tolak, itu praktek iman langsung. Soalnya dulu anak rohani saya pernah pelihara lele. Saya bilang, kamu kok pelihara jangan lele. Pelihara belut listrik. Kenapa? Latihan iman. Sikir apa, bagus. Ya, itu aja, tapi saya katakan dalam nama bersukacita, miliki pengharapan. Saya kemarin waktu ngomong ada orang juga bunuh diri juga di tempat lain. Dan itu banyak, bukan satu, saudara, berkali-kali. Roh maut, karena iblis tahu kalau ini orang-orang bertobat akan banyak orang juga akan dipertobatkan, makanya dibunuh. Saudara. Saya minta Anda dispresi, jangan lawan, karena dalam Yesus ada pengharapan. Tepuk tangan bagi Yesus ya, ada pengharapan. Jadi jangan dispresi, saudara, tolak. Dan lalu pikiran pendek, Anda harus perangi, Anda harus perangi. Jangan biarkan setan tertawa, kok bisa sikatan. Ada amin, jadi miliki roh yang menyala-nyala. Amin. Mari angkat kedua tangan, semua yang di rumah juga tutup mata. Sutuku rapatakan nama siki rapatakan jamaah Tuhan. Firman tidak kembali sia-sia, mengerjakan bagiannya. Engkau jamaah yang sudah hadir, juga yang di rumah, juga yang nonton siaran ulang. Kuasamu tetap bekerja, tidak pernah kurang, terus bertambah. Ditonton siaran ulang pun tetap bertambah. Jamaah kami semua. Tuhan, segala mesir rohani yang di dalam hati kami masih ada. Mungkin kami sudah lepas dari perbudakan, tapi yang di dalam ini Tuhan masih ada Tuhan. Atau masih membatasi Engkau, masih membuat kami jatuh bangun. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berkata lepas. Keluar dari roh kami. Sehingga kami waktu peperangan tidak menyesal dan tidak kembali ke Mesir. Tapi justru maju masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Terima. Dalam nama Yesus, jamaah Tuhan, jamaah. Berkati semua yang datang dari tempat dekat dan tempat jauh, bisnis apapun yang hancur atau yang rubuh dan atau yang sudah sukses, aku percaya oleh karena urapan Tuhan jadi berhasil semua. Terima. Dalam nama Yesus, selama kami punya iman, tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati tahun depan, urapi kami masuk dan menjarah oleh karena kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua terima urapan Tuhan, terima. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, biarlah kita semua terangkat. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kita semua diselamatkan. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua. Sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, engkau mencabut Mesir dalam dirimu. Katakan amin 3 kali. Amin. Tepuk tangan.